Kalau teman-teman perhatikan, beberapa aksi-aksi korporasi salah satunya adalah right isu selalu menjadi idaman-idaman bahkan penantian bagi investor. Karena biasanya saham-saham yang akan melaksanakan right isu, apalagi right isunya jumbo dengan angka yang cukup besar untuk menambah modal, ini biasanya harga sahamnya langsung terapresiasi bahkan bisa mencapai multi bagger. Jadi di tahun ini sebenarnya sudah ada beberapa emiten-emiten yang melakukan right issue, tapi memang sayangnya justru tahun ini cenderung sepi jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2024 bahkan tahun 2023 itu cukup ramai. Nah mungkin sebelum membahas potensi right issue emiten-emiten di tahun depan, kita cek dulu nih 12 emiten yang sudah menggelar right issue dengan total hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Siapa aja? Yuk kita intip. Nah, di sini ada beberapa data dari CNBC Indonesia Research. Kalau yang pertama, kalau kita ketahui, ini ada GMFI, di mana rasionya memang besar ya. Kalau kita lihat 1 miliar banding 2,4 miliar. Di sini untuk price-nya sekitar Rp69 per lembar saham. Sudah come date besok ya, 19 Desember 2025 untuk transaksi perdagangannya berakhir di 9 Januari. Untuk fundraisingnya itu mencapai 6,21 triliun rupiah. Ini termasuk salah satu right issue jumbo juga ya. Kemudian ada CSIS, di sini rasionya cuma 10:4 dengan harga di 380 sama come date-nya bareng GMFI di 19 Desember. Untuk trading end-nya di Januari tahun depan di tanggal 7. Untuk fundraisingnya memang hanya mencatatkan 190,6 miliar rupiah saja. Kemudian ada PAN ini, Pantai Indah Kapuk, kemarin kita lihat rasionya 50.831 dibanding dengan 3.646. Kemarin sempat turun ya harga rakisunya, yaitu finalnya di Rp12.975. Untuk come date-nya di 8 Desember. Untuk trading end-nya di hari ini 18 Desember dan juga di sini memang rakisunya jumbo memperoleh dana dengan target 15,7 triliun rupiah. Kemudian IMJS 138 banding 35, ini harga sahamnya kemarin sempat melejit juga karena efek right issue. Right issue-nya di harga 230, come date-nya sudah di 8 Desember, trading end-nya di hari ini 18 Desember dengan fundraising-nya 504 miliar rupiah. Kemudian ada Bufa ya miliknya Happy Hapsoro. Right issue-nya rasionya 225 banding 44 untuk price-nya di 150. Untuk come date-nya sudah di kemarin ya November tanggal 3 dan juga trading end-nya berakhir di 13 November. Untuk dana yang diperoleh sekitar 604 miliar rupiah. Kemudian ada Koko 1:3 di harga 100. Kemarin come date-nya di 8 Oktober berakhir di 20 Oktober dengan pendanaan 267 miliar rupiah. Kemudian ada Mina, juga milik Happy Hapsoro 2:1 di 50 rupiah. Sudah jalan di 8 Juli dan berakhir 25 Juli dengan fundraising-nya 164,06 miliar rupiah. Kemudian ada Tower ya, di sini 619 banding 100, harganya di 680. Come date-nya sudah di 8 Juli dan juga berakhir di 18 Juli. Dan untuk fundraising-nya ini cukup jumbo ya, 5,49 triliun rupiah. Nah kita lanjut lagi karena ada 12 emiten. Kemudian ada film nih, kemarin film juga kenaikan harga sahamnya cukup melonjak tajam ya, terutama di sepanjang tahun ini. Rasionya 10:1, price-nya 800 ya, harga sahamnya sudah di ribuan. Come date-nya Juli tanggal 4, berakhir di 18 Juli. Fundraising-nya mencapai 791,82 miliar rupiah. Kemudian ada milik Hashim Wi-Fi rasio 4:5, price-nya 2.000, come date-nya sudah di 1 Juli, berakhir di 15 Juli. Untuk fundraising-nya di 5,89 triliun rupiah. Kemudian ada FASW, rasionya 100:30. Harganya cukup tinggi ya, 4.700, sudah berakhir di 19 Juni, berakhir trading end-nya di 2 Juli dan fundraising-nya mencapai 3,5 triliun rupiah, cukup tinggi. Kemudian ada HATM, rasionya 25:6 dengan harganya 320. Sudah jalan di 5 Juni, come date-nya berakhir di 19 Juni dengan pendanaan 537,6 miliar rupiah. Kemudian ada LPCK, rasio 100:111, harga rakisunya di 500 kemarin, come date di 15 April. Berakhir di 28 April dengan total fundraising-nya 1,5 triliun rupiah. Kemudian ada IATA nih dari miliknya HT 5:4 di harga 63. Makanya kalau teman-teman perhatikan harga sama IATA akhir-akhir ini melonjak signifikan karena memang ada right issue ya. Walaupun kalau kita lihat memang rasionya lumayan tinggi juga ya, 1,2
27 triliun sudah berakhir di 12 Maret kemarin. Kemudian ada CCSI 9:1 di 383 di KMDT Januari tanggal 6 sudah berakhir di 16 Januari. Pendanaannya memang kecil ya, hanya 51 miliar saja. Kemudian yang sebelumnya, jadi GMF ini melakukan reg issue 2 kali, 1 miliar banding 361.473 ribu. Di 46 sudah berakhir di KMDT-nya di akhir tahun kemarin, 20 Desember 2024. Trading end-nya di 8 Januari 2025 dengan pendanaan 470 miliar rupiah. Dan memang yang terbaru, kalau kita lihat hingga Januari tanggal 9 2026 itu mencapai 6,21 triliun rupiah. Nah, kalau teman-teman perhatikan di mana total dana reg issue di tahun 2025 itu jauh di bawah di tahun 2024 dan tahun 2023. Kalau kita lihat di tahun 2025 ini kurang lebih totalnya kalau kita tambahkan semua itu akumulasinya mencapai 32 triliun rupiah saja. Sementara di tahun 2024 saham-saham yang melakukan reg issue itu mencapai 34 triliun, bahkan tahun 2023 di 51,4 triliun rupiah. Nah, saat ini kalau kita intip di tahun depan ada beberapa emiten, sekitar ada 7 nih emiten yang akan melaksanakan reg issue termasuk reg issue jumbo. Mungkin kita bisa bergeser ya, tapi ini sebagian masih ada yang rumor ya, jadi belum fix semua. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada FUTR, PG, True sedang suspend ya. Ini miliknya Bong Chandra, IRSX suspend, Nine juga masih suspend, Inet dan juga CBRE masih di lingkup konglomerat Happy Hapsora. Untuk FUTR sendiri kalau kita lihat secara year to date, jadi kompak ya, semua mencatatkan kenaikan multi bagger ya, bagger bahkan untuk FUTR bagger sekali di 140%. Sepanjang tahun ini PG 166% kenaikan harga sahamnya, True naik sampai 1.240%. Kemudian IRSX naik sampai 2.125% performa harga sahamnya. Nine di sini mencatat kenaikan 140%. Inet yang terbaru sampai 1.262%. Ini efek dari WiFi juga. CBRE milik dari afiliasi Happy Hapsora bahkan mencatatkan kemarin sempat 8.000% karena sekarang harganya sudah turun di 6.200%. Ini kenaikannya benar-benar multi bagger ya. Nah, kira-kira dari potensi ini target dananya berapa sih dan potensi reg issue-nya untuk apa saja? Kita next slide. Nah, untuk kita bahas dulu dari sisi Inet ya, memang ini ada kaitannya juga dengan kenaikan WiFi kemarin. Target dananya 3,2 triliun, saham barunya sekitar 57,14% atau 12,8 miliar saham baru. Untuk harga reg issue-nya di 250, penggunaan dana reg issue-nya nanti akan digunakan untuk ekspansi terutama WiFi 7, kabel laut juga FTTH di Jawa ya. Kemudian untuk True sendiri saat ini masih dalam tahap perencanaan, tapi saham barunya nanti berpotensi sekitar 757,11 juta lembar. Untuk harga reg issue-nya belum rilis, untuk dari tujuan dana reg issue-nya untuk apa juga memang belum dirincikan oleh perseroan. Nah, kemudian rumor terbaru ini ada FUTR. Kalau teman-teman perhatikan harga saham FUTR saat ini memang sedang turun ya, tapi sebelumnya sudah mencatatkan kenaikan yang cukup tajam. Untuk target dana dan juga harga reg issue-nya memang belum ditentukan, tapi berdasarkan rumor pasar kurang lebih berada di atas 1.000 ya. Mungkin di level 1.000 hingga 1.200 karena kalau kita melihat ekspansinya ini untuk geothermal di Gunung Slamet ya. Jadi memang imbreng dengan aset energi baru terbarukan nantinya. Kemudian CBRE juga hari ini ada RUPS ya. Hari ini ada RUPS, kalau teman-teman perhatikan sudah diteken reg issue-nya, yaitu saham barunya 48 miliar lembar. Tujuannya nanti ada untuk bayar utang, modal kerja dan juga capex. Kemudian ada IRSX, di sini target dananya sampai 3 triliun. Saham barunya 12,3 miliar lembar plus waran. Untuk dari harga reg issue-nya belum rilis, tapi penggunaannya nanti untuk capex, modal kerja, ekspansi AI dan juga digital. Kemudian PG, target dananya masih dalam proses perencanaan, tapi saham barunya sekitar 944 juta maksimal ya, plus warannya. Dan juga harga reg issue-nya belum rilis, tapi nantinya tujuannya untuk modal kerja dan juga permodalan anak usaha. Kemudian yang terakhir ada Nine, di sini target dananya memang nggak banyak ya, hanya 80 miliar saja. Untuk di sini saham barunya 2,15 miliar. Untuk
dari harga right issue-nya juga masih dalam proses, tapi nanti tujuan dana right issue-nya untuk modal kerja dan juga persiapan bisnis tambang. Nah, teman-teman sudah melihat bahwa ternyata potensi right issue atau aksi korporasi berupa RI memang bisa menjadi sentimen positif karena emiten-emiten tersebut bahkan belum right issue, belum di deal, harga sahamnya sudah mencatatkan multi bagger. Jadi kalau sudah ada isu-isu rumor tertentu, ini mungkin bisa menjadi perhatian publik ya, tapi harus perlu dicek atau double check lagi. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.